Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke negeri Cina. Misi dakwah Islam tidak hanya terbatas melalui jalur penaklukan wilayah. Korelasi perdagangan internasional juga dapat sebagai mediator penyebaran kepercayaan Islam. Mirip halnya penyebaran Islam ke Asia Timur yang terjadi karena korelasi dagang antara Cina serta Arab. Bahkan beberapa sumber mengungkapkan hubungan dagang tadi sudah terjalin sejak lama sebelum Islam lahir. Kapal-kapal dagang Cina sering berlayar serta bersandar pada pelabuhan Siraf yang terletak di sungai Eufrat dan pelabuhan lain yang ada di Teluk Arab pada lebih kurang abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Sementara itu, sejarah peradaban umat Islam di Cina dapat ditelusuri sejak masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 907 Masehi, yang ditandai dengan semakin meningkatnya perdagangan Arab dan Persia yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Cina. Asal lain juga menjelaskan bahwa selama kurun waktu 147 tahun asal tahun 651 Masehi hingga 798 Masehi, negara Arab sudah mengirim utusannya lebih asal 37 kali ke Cina. Hal itu menunjukkan masyarakat Cina sudah mengenal atau setidaknya mereka sudah melakukan interaksi bersama orang-orang Islam semenjak abad ke-7 Masehi. Selain itu, bukti sejarah ini juga menunjukkan penyebaran Islam di Cina dilakukan secara damai, bukan menggunakan cara peperangan layaknya penyebaran Islam di wilayah Timur Tengah, Afrika, serta sebagian di Eropa di masa itu. Proses masuknya Islam di Cina berbeda dengan proses penyebaran Islam pada Timur Tengah, Afrika, atau sebagian daerah Eropa lainnya. Pada Cina, Islam masuk menggunakan cara yang lebih halus tanpa terdapat sebuah peperangan. Para ahli sejarah mengungkapkan setidaknya ada 3 teori masuknya Islam pada daratan Cina, yaitu teori pertama, Islam masuk ke Cina dibawa oleh para sahabat yang diutus secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Diutusnya beberapa sahabat memang merupakan misi dakwah dari Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa jeda antara Mekah dengan Cina sangatlah jauh. Pada masa itu hanya ada 2 kemungkinan buat hingga ke negeri Cina, yaitu melalui jalur darat atau melalui jalur laut. Kedua, jalur tersebut mempunyai resiko dan bahaya tersendiri. Dari kedua jalur yang ada, jalur darat yang lebih senang digunakan oleh para sahabat untuk menyampaikan misi dakwahnya. Teori kedua, mirip halnya penyebaran Islam pada Indonesia. Beberapa pakar sejarah mengungkapkan penyebaran Islam di Cina dilakukan melalui perkawinan. Keterangan sejarah ini dapat kita telusuri melalui wajah paras mereka yang memiliki kemiripan menggunakan wajah orang-orang Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Uzbekistan, atau Pakistan. Struktur biologis wajah mereka menunjukkan bahwa ada percampuran ras menggunakan masyarakat yang tinggal di Timur Tengah yang memiliki karakteristik khas bermuka putih kemerahan dan memiliki hidung yang sedikit relatif mancung. Teori ketiga, melalui jalur perdagangan lada. Rute perjalanan ini dipergunakan oleh para pedagang Arab yang melakukan perdagangannya melalui bahari. Para pedagang tersebut menjual barang dagangannya pada pelabuhan-pelabuhan yang terletak di selatan Cina, terutama di tempat bandar Canton. Salah satu bukti sejarah perihal kedatangan para saudagar, artinya adanya masjid-masjid antik pada daerah Guangzhou. Begitu juga ada peninggalan batu nisan yang memiliki ukiran dengan kaligrafi alfabet Arab yang sangat indah di daerah tersebut. Selain itu, jalur ini juga dipergunakan oleh Laksamana Cheng Ho menjadi jalan buat melancarkan ekspedisinya ke negara-negara lain. Bahkan sampai perdagangan asal India sekalipun juga menggunakan jalur tersebut menjadi jalur buat pulang ke Cina. Ketiga teori perihal masuknya Islam ke Cina menunjukkan bahwa tak ada peperangan
atau kekerasan yang terjadi selama proses Islamisasi di negara tersebut. Menggunakan model penyebaran Islam seperti itu, tentu model Islam pada Cina akan menyampaikan corak tersendiri ihwah bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat. Hampir sama menggunakan rakyat Islam pada Indonesia, masyarakat Islam pada Cina juga memiliki karakteristik spesial tersendiri, yakni luasnya akulturasi budaya antara nilai-nilai agama yang bercorak Arab sentris menggunakan budaya orisinil setempat. Kumpulan budaya inilah yang sebagai Islam pada Cina begitu unik. Karena mereka berusaha untuk menyeimbangkan antara kewajiban, tuntunan kepercayaan, serta budaya menjadi identitas bangsa. Secara garis besar, umat Islam di Cina dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok kebangsaan primer, yaitu Turki yang terdiri asal orang-orang Uighur, Kirgiz, Kazakh, Uzbek, dan orang-orang Muslim percampuran antara bangsa Salar dan Hicu. Uighur sendiri merupakan kelompok inti penduduk muslim yang terdapat di Turkestan Timur. Penduduk pribumi atau non-Islam sering memanggilnya dengan sebutan Hui-Hui. Ada interim Tajik, merupakan sebutan bagi muslim lainnya yang menggunakan bahasa Persia. Terdapat juga muslim Mongol, Lolo, Sihia, Tao, serta juga Tibet, yang artinya bagian minoritas dari muslim Cina. Meski demikian, orang-orang Islam pada Cina sendiri lebih suka menyebut mereka dengan sebutan Cheumin, sementara agamanya dianggap dengan Xing Qing Cheu yang artinya agama yang suci. Apabila melihat kehidupan sosial masyarakat Islam di Cina, terlihat jelas bahwa mereka dapat membaur dengan budaya masyarakat setempat. Mereka tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang ada, di samping mereka tetap berusaha menjalankan perintah agama. Akulturasi budaya semacam ini hanya dapat kita temukan di daerah-daerah yang menerima Islam melalui cara damai, tidak seperti penyebaran Islam di kawasan Timur Tengah yang menggantikan budaya setempat pribumi dengan budaya Arab. Islam di Cina lebih luas dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi rezim pada masanya. Alasan inilah yang sekiranya membuat Islam tetap eksis hingga saat ini di negeri yang berpaham komunis, meski dengan jumlah yang minoritas. Inilah perjalanan Islam ke negeri Cina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.